Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifri Sara dengan NIM 1225 325 kelas Sistem Informasi 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang subdomain EDM 01 tentang Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, dan EDM 02 Ensure Benefit Delivery. Baiklah, latar belakang dari pembahasan ini adalah teknologi informasi atau TI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Untuk memastikan pemanfaatan TI yang optimal, diperlukan tata kelola yang baik. COVID-5 menyediakan pendekatan sistematis melalui EDM 01 yang berfokus pada pengelolaan tata kelola TI dan EDM 02 yang memastikan investasi TI memberikan manfaat maksimal. Namun, masih banyak organisasi yang menghadapi tantangan dalam menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Oleh karena itu, audit tata kelola TI berbasis COVID-5 diperlukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem yang diterapkan. Selanjutnya itu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor adalah konsep tata kelola TI yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan sistem TI. Evaluate memastikan evaluasi rutin terhadap strategi dan risiko TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Kalau Direct itu mengarahkan kebijakan dan strategi TI sesuai visi perusahaan. Monitor mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan EDM, organisasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan TI serta meminimalkan risiko. EDM 01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. EDM 01 memastikan organisasi memiliki kerangka tata kelola TI yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini mencakup penetapan kebijakan, standar, dan prinsip agar selaras dengan visi bisnis. Organisasi perlu meninjau dan memperbarui tata kelola secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan TI dapat dioptimalkan, risiko diminimalkan, dan kepatuhan terhadap standar terjamin. Tujuan dari EDM 01 ini adalah yang pertama itu menetapkan kebijakan, standar, dan prinsip yang mengarahkan pengelolaan TI agar selaras dengan visi dan strategi organisasi. Yang kedua, memastikan bahwa kerangka tata kelola TI selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan bisnis, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, memberikan panduan yang jelas bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait TI sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tujuan bisnis. Yang keempat, mengurangi risiko yang terkait dengan TI serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang strategis dan strategi TI yang diterapkan. Proses utama dalam EDM 01 ini, yang pertama itu EDM 01 atau Evaluate the Governance System. Activitiesnya tuh yang pertama, mengidentifikasi regulasi, kewajiban hukum, dan tren bisnis yang mempengaruhi desain tata kelola. Yang kedua, memastikan kesesuaiannya dengan strategi bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menilai sejauh mana tata kelola mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengusulkan perubahan agar tata kelola tetap relevan dan efektif. Selanjutnya EDM 01.02 atau Direct the Governance System. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan sistem tata kelola TI dengan menetapkan prinsip, struktur, dan mekanisme yang mendukung pengambilan keputusan serta memastikan tata kelola berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Aktivitas EDM 01.02 ini yang pertama memberikan pemahaman kepada manajemen eksekutif untuk mendapatkan dukungan dan komitmen mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan prinsip dan model pengambilan keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga, menentukan peran serta batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan TI. Yang keempat, memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu EDM 01.03 Monitor the Governance System. Proses ini bertujuan untuk memantau efektivitas sistem tata kelola TI, memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Aktivitiesnya yang pertama itu memeriksa efektivitas kebijakan, proses, dan struktur tata kelola dalam mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, memastikan tata kelola TI mematuhi hukum, regulasi, serta kebijakan internal yang berlaku. Yang ketiga, menilai permasalahan yang muncul serta menentukan tindakan korektif yang diperlukan. Yang keempat, menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan terkait kinerja dan efektivitas tata kelola TI. Selanjutnya, manfaat dari implementasi EDM 01 yang pertama itu tata kelola TI yang terarah, memastikan kebijakan dan standar tata kelola TI selaras dengan strategi bisnis dan regulasi. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, memastikan peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan TI jelas dan terstruktur. Yang ketiga, mitigasi risiko dan kepatuhan regulasi, mengurangi risiko terkait TI serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar industri. Yang keempat, optimasi nilai TI bagi bisnis, memastikan investasi dan penggunaan
TI memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Selanjutnya itu EDM 02, Ensure Benefits Delivery. EDM 02 memastikan bahwa investasi TI memberikan manfaat optimal bagi organisasi. Proses ini memastikan layanan, sistem, dan aset TI mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efisien dan efektif. Dengan EDM 02, organisasi dapat mengelola sumber daya TI dengan lebih baik, memaksimalkan nilai investasi, serta mengurangi risiko yang dapat menghambat manfaat TI. Tujuan dari EDM 02 ini yaitu yang pertama menjamin bahwa setiap investasi TI mendukung pencapaian tujuan bisnis dan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya TI agar lebih efisien dan bermanfaat. Yang ketiga, memastikan bahwa semua inisiatif TI berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat manfaat TI. Yang keempat, menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung keputusan strategi. Proses utama dalam EDM 02 ini yang pertama EDM 02.01 atau Evaluate Value Optimization. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah investasi, layanan, dan aset TI memberikan nilai yang optimal bagi organisasi serta mendukung pencapaian tujuan bisnis. Aktivitasnya yaitu yang pertama, mengevaluasi apakah investasi TI memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua itu memastikan bahwa layanan dan aset TI mendukung tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, menemukan peluang untuk meningkatkan nilai dari investasi TI dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir, meninjau hasil evaluasi secara berkala dan menyesuaikan strategi investasi agar tetap relevan dan efektif. EDM 02.02 atau Direct Value Optimization. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi, layanan, dan aset TI diarahkan dengan baik agar memberikan nilai optimal bagi organisasi. Di aktivitasnya yaitu pertama mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi TI dapat diukur dan dicapai. Yang kedua, memastikan bahwa setiap keputusan investasi TI selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya TI secara efisien untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan. Yang terakhir, mengawasi realisasi manfaat investasi TI serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, EDM 02.03, Monitor Value Optimization. Proses ini bertujuan untuk memantau efektivitas investasi, layanan, dan aset TI guna memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dapat tercapai serta memberikan nilai optimal bagi organisasi. Di aktivitasnya yaitu yang pertama memantau dan mengevaluasi apakah investasi TI memberikan hasil sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, menganalisis faktor yang menghambat pencapaian manfaat TI serta mengusulkan perbaikan. Yang ketiga, menyediakan data dan informasi kepada pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, mengambil tindakan korektif jika manfaat yang diharapkan tidak tercapai sesuai rencana. Manfaatnya itu memastikan bahwa setiap investasi TI memberikan manfaat optimal bagi organisasi. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan layanan sistem dan aset TI untuk mendukung operasional bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi serta memitigasi hambatan yang dapat mengurangi manfaat dari investasi TI. Yang keempat, memastikan bahwa manfaat TI dapat diukur, dipantau, dan dilaporkan dengan jelas kepada pemangku kepentingan. Penelitian terkait pembahasan ini yaitu yang pertama, evaluasi kerja sistem informasi Rumah Sakit Juwita menggunakan framework COVID-5, Jurnal Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan aplikasinya Senamika 2021. Penelitian ini mengevaluasi kinerja sistem informasi di Rumah Sakit Juwita menggunakan framework COVID-5 termasuk domain EDM 01. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kapabilitas sistem dalam mendukung operasional rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capability level masih berada di level 1, sementara target yang diharapkan adalah level 3, yang menandakan sistem belum optimal dan perlu perbaikan. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi sistem secara berkala, peningkatan strategi komunikasi TI, serta penguatan sumber daya manusia agar sistem informasi lebih efektif dalam menunjang layanan rumah sakit. Yang kedua itu audit tata kelola teknologi informasi berbasis COVID-5 pada PT Bank Lampung Kantor Pusat, Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan 2024. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola TI di PT Bank Lampung Kantor Pusat menggunakan framework COVID-5 khususnya pada EDM 02, Ensure Benefit Delivery. Hasil penelitian menunjukkan gap sebesar 0,7 antara current capability level 3,9 dan expected capability level 4,6. Dengan kesesuaian IT control diagnostik terhadap Rachi chart hanya 46%. Rekomendasi yang diberikan meliputi audit berkala, optimalisasi investasi TI, serta peningkatan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan untuk memastikan manfaat TI yang lebih optimal bagi perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.